Semua hadir ya? Ya. Oh ya. Si Andrian hadir? Hadir Pak. Hadir Pak. Oh hadir. Oke. Hari ini kira-kira kita belajar apa? Ada yang tahu nggak? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Oke. Sebelum kita melakukan suatu pembelajaran, boleh keluarkan satu kertas selembar. Oke ya, satu kertas lembar ditulis, ya, ditulis nama. Oke. Kita proses pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita belajar sesuai dengan minggu yang kemarin, bahwa kita hari ini adalah belajar tentang fungsi kuadrat. Oke. Hari ini kita kaitkan dengan aplikasi program GeoGebra. Ada yang tahu tentang program GeoGebra? Belum Pak. Belum ya? Oke. Hari ini kita belajar tentang media GeoGebra dengan menggunakan aplikasi seperti itu, tapi dikaitkan ke internet. Ya, apalagi sekarang internetnya sudah canggih gitu ya. IT-nya juga sudah maju gitu, sehingga kita kaitkan dengan pendekatan saintifik. Oke, kita lihat untuk pelajaran ini, kita lihat openingnya. Oke, selamat datang mungkin. Oke, kita lihat kompetensi inti. Ya, kita lihat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Ya, itu yang lebih penting tentang agama. Kemudian menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, ya, tanggung jawab. Punya tanggung jawab semua ya? Ya. Oke, tanggung jawab dan kerjasama itu yang lebih penting. Kerjasama di dalam kelompok itu lebih penting. Kemudian memahami, menerapkan, menganalisa dan pengetahuan tentang konseptual terhadap fungsi kuadrat. Seperti itu. Kemudian mengolah dan menalar. Kita nanti ada tugas ya, tugas proyek yang harus kita kerjakan yang mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, kompetensi dasarnya ini hari ini kita belajar, yaitu indikatornya menentukan langkah-langkah dalam menggambarkan sketsa grafis fungsi kuadrat serta menjalankan di aplikasi GeoGebra. Oke, tujuannya ada dua ya. Satu lagi menggambarkan sketsa grafis fungsi kuadrat dalam menentukan titik potong. Kemudian tujuannya adalah kita bisa menulis atau bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah daripada untuk menggambarkan fungsi grafik kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra melalui internet. Seperti itu ya? Oke. Sebelumnya kita melihat bahwa ya, pembelajaran matematika itu sebetulnya luas ya. Dia yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengatur pada beberapa tempat supaya kamu mengetahui, supaya kamu berpikir. Itu juga surah Al-Yunus ayat 5. Oke, itu apresiasinya biar kalian itu lebih terlihat ya. Kemudian bagaimana cara untuk melihat perkenalan tentang internet? Tahu nggak tentang internet? Internet itu apa kira-kira? Apa kira-kira internet? Bisa dijelaskan nggak? Internet. Suatu media untuk mencari informasi. Oke. Tentang daerah lain. Tentang daerah lain, tentang pengetahuan lain, ya, tentang informasi-informasi yang berguna kepada kita semua. Oke, salah satunya apa? Informasinya seperti ini, ya. Kita perkenalkan dengan membuka Google. Pernah buka Google nggak? Sering ya? Oke. Karena selama ini bahwa setiap kita selalu dalam pembelajaran, setiap kita punya tugas, kita ke pustaka. Kita cari bahan referensi. Tetapi di saat kita butuh ilmu pengetahuan yang baru, sehingga keterbatasan buku tidak ada, kan seperti itu ya. Sehingga kita harus bisa mencari di internet, mencari. Caranya gimana? Cara membuka Google, kemudian masukkan link tentang pembelajaran yang kita ingin belajar tentang apa? GeoGebra. Tentang GeoGebra. Oke, seperti itu.
di GeoGebra itu. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu maka akan muncul materi seperti ini. Pada dasar dalam isi produk tampil awal kerja siswa ketika media ini dibuka sehingga menjadi sheet kerja seperti ini. Untuk apa? Itu lebih mudah kita mengerjakan, menjawab tugas nanti. Karena ada tugas proyek yang harus dikerjakan di dalam kelompok, gitu ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Kira-kira sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, ada kira-kira? Ada? Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke, kita lihat. Kita belajar tentang fungsi kuadrat. Yang fungsi apa? Y sama dengan X kuadrat ditambah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, ya kan? Y sama dengan AX kuadrat, ya, ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, di mana nilai A, nilai coefficient, ya, nilai A, nilai B, nilai C, bahwa determinan diskriminasi itu dibuat secara otomatis dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Seperti itu. Masih penasaran kan dengan metode ini? Oke, kita lihat materi berikutnya. Oke, setelah itu, setelah kita isi nilai coefficient tadi, ya, coefficient itu ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, kan gitu ya? Kenapa ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C? Karena nilai coefficient itu berdasarkan dengan rumus Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Oke, seperti itu. Setelah kita isi maka akan muncul nilai diskriminan. Diskriminan 17. Misalnya kita masukkan nilai A, secara otomatis 2 misalnya. Nilai B-nya 5. Nilai C-nya 1. Maka akan muncul grafik fungsi kuadrat seperti ini. Secara otomatis membuat tersendiri dengan menggunakan GeoGebra. Oke, kita lihat untuk lebih jelas materi di atas. Kita perhatikan video berikut ini. Kita perhatikan sama-sama. Oke, ini video ini kebetulan saya buat ya dengan menggunakan screencast O-Matic, ya, di mana prosesnya itu dibuat berdasarkan dengan rekaman, ya. Sebentar. Ini videonya sudah berjalan, ya. Suaranya mungkin agak sedikit bermasalah, ya, karena laptop lagi bermasalah. Padahal itu adalah dengan menggunakan video saya. Ya, saya buat pembelajaran dengan menggunakan video screencast O-Matic. Jadi saya sebenarnya tujuannya nggak perlu harus banyak ngomong, ya, cukup dengan membuat videonya seperti ini. Nah, ini udah jalan videonya. Oke, yang pertama adalah untuk menjalankan ini kita cari Google. Ya kan? Seperti itu ya cara menjalankannya. Ya. Oke, cari Google. Kemudian akan keluar Google. Kebetulan internetnya lagi bermasalah, jadi agak loadingnya lama. Biasalah ya, loading itu. Oke, kita ketik di situ www.google.com.id. Oke, keluar Google. Seperti itu, ya. Keluar Google. Kita maunya di Google itu untuk apa? Untuk mencari suatu informasi, kan gitu ya? Untuk mencari suatu informasi bahwa ada link yang diberikan. Nanti ada di lembar kerja proyek, nanti ada link. Ya, link ini dimasukkan ke situ. Kan ada link ya, warna biru ini ya. Oke, masukkan ke situ. Oke, itu semua. Kemudian setelah dimasukkan link itu, kemudian nama linknya adalah www.http ya geogebra.org ya material.id itu punya kodenya. Kemudian
enter. Di enter maka akan keluar lembar sheet-nya seperti ini. Oke. Dari lembar sheet ini kan gitu ya. Lembar sheet ini kan udah muncul ya. Welcome to GeoGebra 2. Ya, artinya kita sudah memasukkan ke halaman GeoGebra. Oke, kita ingin mendownload halaman sheet-nya. Kenapa? Untuk mencari lembar kerja, gitu. Ya, lembar kerja kita cari di mana downloadnya. Nah itu, ini downloadnya kita cari download, nanti akan keluar. Kemudian setelah kita download, kita klik, ya, klik, akan muncul what do you want to download. Nah, dia minta apa? Anda ingin download? Oke, yes, agree. Jadi kita content, ya. Oke, sehingga yang kita download adalah file untuk GeoGebra. File itu aplikasi, ya, aplikasi kerja kita untuk lebih mudah belajar tentang GeoGebra. Materinya fungsi kuadrat. Oke, sebentar dari proses download. Ini akan keluar GeoGebra-nya sedikit demi sedikit berdasarkan dengan koneksi yang cepat. Kalau koneksinya cepat, ya mungkin lebih cepat, ya. Tapi kalau koneksi lambat seperti ini, mungkin agak lebih lambat. Tapi perlu proses. Oke, keluar layarnya seperti ini. Apa tugas kita? Tugas kita adalah ingin membuat fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat di sini, ya. Di situ kan ada nilai koefisiennya nilai A, nilai B, nilai C, kemudian diskriminan, gitu ya. Kemudian sumbu X, kemudian titik balik, ya kan? Sehingga kita ini, misalnya nilai A 2, nilai B 0, nilai C 3. Kalau saya rubah nilai A itu 1, kemudian nilai B itu 1, nilai C itu 1, maka akan berubah, grafiknya juga berubah sendiri gitu. Jadi secara otomatis itu grafiknya berubah. Jadi nggak perlu berpikir ini grafiknya gimana sih, gitu ya, masih gimana. Tapi dengan menggunakan aplikasi yang seperti ini, kita langsung tahu bagaimana sih bentuk aplikasi sehingga dapat diskriminan nilainya 3, kemudian sumbu X-nya min 0,3, ya kan? Oke, kemudian kita ingin membuat misalnya itu rumusnya ada 9, B kuadrat sama dengan B 4A kali C. Kita punya rumus, ya. Oke. Kita cancel. Oke. Kemudian prosesnya lagi, fungsinya kita ubah lagi nilai koefisiennya menjadi 12 atau 2 misalnya. Nilai B-nya 1 atau 4, ya. Boleh kita ubah. Jadi grafiknya juga akan berubah, titik baliknya juga akan berubah, ya kan? Jadi inilah fungsi daripada fungsi grafik dengan menggunakan fungsi kuadrat dengan mengaplikasikan media GeoGebra berdasarkan dengan internet. Kita kaitkan berdasarkan dengan internet. Oke. Setiap nilai koefisiennya kita rubah, yang pertama akan berubah juga grafik. Itu diingat ya. Jika koefisiennya dirubah mau berapapun, itu grafiknya juga akan berubah. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, nilai determinannya juga akan berubah. Gitu. Ya, akan berubah. Oke, ini kita ganti misalnya nilai B-nya 2, maka titik baliknya akan berubah min 1, -1,0. Ini dia. Ini titik baliknya. Seperti itu. Ya. Kalau kita hitung nilai titik baliknya, ya, kan ada rumus tadi ya. Apa rumusnya? Titik balik hubungan dengan determinan tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi fungsi ini juga akan berubah seperti itu. Oke. Mungkin dengan prosesnya tadi bagaimana? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dengan hasil tadi? Oke, setelah memperhatikan video di atas, kita dapat melihat secara lengkap
menggambarkan sketsa fungsi kuadrat dengan aplikasi program GeoGebra. Oke, ini yang saya download punya kawan saya yang dari Jakarta, ya. Prosesnya seperti ini untuk memainkan GeoGebra yang sebenarnya itu tampak mendownload bagaimana prosesnya, hanya dia memainkan dengan softwarenya seperti ini. Kita lihat, perhatikan contoh pembelajaran ICT dengan aplikasi GeoGebra, ya. Oke, ini yang bagaimana cara membuat. Kalau tadi kan hanya sheet yang disediakan melalui internet, ya. Kalau ini software yang kita mainkan, ya. Caranya seperti ini. Videonya ini salah satu contoh pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra. Minta tolong, minta bagaimana? Iya. Oke, kita dengar videonya aja ya, dulu ya. Bisa nampak jelas kan? Prosesnya seperti ini. Kurang jelas ya gambarnya ya. Ya. Itu karena apa namanya? Dari sendiri ya. Oke, seperti ini. Ini tujuannya adalah membuat fungsi tadi ya. Kalau tadi kan kita masih A, B, C, D, dua sendiri kan grafiknya. Tapi ini kita buat secara manual. Oke, ini nanti fungsinya di sini ya, jadi sehingga muncul grafiknya. Ya. Oke, ya seperti ini. Ya. Kemudian kita ingin memberikan warna biar lebih jelas ya warnanya ya, grafiknya jadi lebih jelas muncul.
Oke, kita ubah lagi akan berubah diagramnya. Oke, jika kita tarik dia akan berubah secara otomatis, gitu ya. Oke, ini udah berubah lagi. Kita set untuk silindernya yang kita inginkan. Ini itu ya video yang kita pelajari. Kemudian untuk kita lihat materi berikutnya. Oke, itu kecakapan hidup ya. Sebetulnya ini harus kita miliki ya, yaitu IQ-nya, SQ-nya dan EQ-nya. Jadi kecakapan itu punya dua, yang pertama kecakapan dasar, kemudian kecakapan khusus. Kalau kecakapan dasar itu kecakapan yang memiliki keahlian, artinya dasar. Kalau khusus kita punya keahlian, kompetensi, dengan kita memiliki kompetensi yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran diri. Untuk kita sadar nggak ya, dalam belajar itu tidak mudah ya tanpa niat dalam hati itu yang penting ya, sehingga kita dapat sebagai hamba Allah ya, kemudian kita sebagai pengembangan atau kita juga akan kembali kepadanya. Jadi semua itu hanya sekedar manusia biasa. Yang penting kita punya istilahnya tanggung jawab yang lebih penting terhadap apa yang kita kerjakan. Oke, kemudian bisa kita lihat grafik fungsi. Oke, sebelumnya kita lihat ini, mohon untuk kelompok pembagian kelompok ya. Ini segera dibuat kelompok masing-masing. Kita akan mengerjakan kerja proyek ya. Ini di depan aja. Oke,